Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jajarkan dengan NIM 0305202067. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kalimat atau kata dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja itu sendiri berarti kegiatan melafalkan huruf, suatu kata atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Fungsi ejaan. Dalam rangka menunjang pembakuan bahasa, baik yang menyangkut pembakuan tata bahasa maupun kosakata dan peristilahan, ejaan memiliki fungsi yang cukup penting. Oleh karena itu, pembakuan ejaan perlu diberi prioritas terlebih dahulu. Dalam hubungan itu, ejaan antara lain berfungsi sebagai yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Dan yang ketiga, alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan. Perkembangan ejaan meliputi yang pertama, ejaan Van Huytsen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Huytsen. Merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Huytsen ini yaitu yang pertama huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, bajang, atau sajang. Yang kedua, huruf O dan E untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Yang ketiga, tanda diakritik seperti koma ain dan trerna untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan dinamai. Yang kedua, ejaan Suwandi. Hal-hal yang menonjol dari ejaan Suwandi adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf OE diganti dengan U, seperti pada guru, itu, dan umur. Yang kedua, bunyi hamzah dengan bunyi sentak ditulis dengan K, seperti kepada kata-kata tak, pak, maklum, dan rakyat. Yang ketiga, kata ulang bisa ditulis dengan angka, seperti anak-anak dengan tulisan anak dengan angka 2, berjalan-jalan disingkat menjadi berjalan angka 2, dan kebarat-baratan disingkat menjadi kebarat angka 2 dan ditambah imbuhan an. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti kata depan di, pada, di rumah, di kebun disamakan dengan imbuhan di pada ditulis dan dikarang. Yang ketiga, ejaan melindo. Kongres Bahasa Indonesia II, Medan 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu oleh Slamet Mulyana dan Syekh Nasir bin Ismail yang menjadi ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan ini.
Yang keempat, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, melalui pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Berikut beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD, antara lain. Yang pertama, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Yang kedua, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furkon dan xenon. Yang ketiga, awalan di dan kata depan di dibedakan penulisannya. Kata depan di dan contoh di rumah, di sawah, penulisannya dipisahkan dengan spasi. Sementara di pada dibeli atau dimakan ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Yang keempat, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan seperti ejaan sebelumnya. Dan yang kelima adalah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EBI adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah yang pertama, penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD huruf diftong hanya 3, yaitu A, I, U, AI, HU, dan OI. Sedangkan pada EB huruf diftong ditambah 1, yaitu EI. Misalnya pada kata geser dan survei. Yang kedua, penggunaan huruf tebal. Dalam EYD, fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga tersebut dihapus. Nah, kita masuk pada ruang lingkup ejaan bahasa Indonesia. Secara garis besar, ruang lingkup ejaan terdiri dari hal-hal berikut. Yang pertama itu pemakaian huruf. Nama huruf bahasa Indonesia yang sering kita kenal dengan abjad, dan ada juga penggabungan untuk melambangkan diftong seperti AU atau dalam kata harimau, atau penggabungan khusus seperti eng dalam kata lambang. Ejaan Indonesia menggunakan ejaan fonemis, di mana hanya ada satu bunyi untuk satu lambang. Lain dengan bahasa Inggris yang satu lambang memiliki beberapa bunyi. Yang kedua, penulisan huruf. Huruf terdiri dari huruf kecil, huruf kapital, dan huruf miring. Yang ketiga, penulisan kata. Penulisan kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Dan yang keempat, pemakaian tanda baca. Orang yang sering mengabaikan tanda baca yang sebenarnya sangat membantu dalam memahami bacaan. Tanda baca meliputi yang pertama tanda titik, biasanya terletak di akhir kalimat. Yang kedua tanda koma, itu biasanya untuk memisahkan kalimat. Yang ketiga tanda titik koma. Yang keempat tanda titik dua. Yang kelima, tanda hubung, itu untuk menghubungkan dua kalimat yang sama. Yang keenam, tanda tanya, itu digunakan saat kalimat tanya. Yang ketujuh, tanda seru, itu digunakan saat kalimat perintah. Yang kedelapan, tanda kurung.
Yang ke-9 tanda garis miring. Yang ke-10 tanda petik ganda. Yang ke-11 tanda pisah. Dan yang ke-12 tanda elipsis. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.